Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tahapan-tahapan manajemen risiko yang telah kami diskusikan. Untuk kelompok 2 sendiri terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Maulani Pujalestari dengan NIM 285, Safia Salsabila 286, Destianti Rahayu 287, Nur Cahya 288, saya sendiri Nadia Aulalia 289. Kemudian di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari UMKM yang kami wawancarai dan yang kami identifikasi, yaitu Toko Bangunan Santika Jaya 4. Nah, di mana toko bangunan ini sudah berdiri sejak tahun 2013, tepatnya 18 Januari 2013. Untuk pendirinya sendiri ada Ibu Lestari, kemudian untuk bidang usahanya dari UMKM itu, yaitu penjual alat dan juga bahan-bahan bangunan. Untuk lokasi secara rincinya ada di Jalan Carik, RT 5 RW 1, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, kita sudah masuk kepada tahapan yang pertama, yaitu identifikasi resiko, di mana identifikasi resiko adalah sebuah proses atau kegiatan mengidentifikasi atau mengenali penyebab terjadinya resiko. Yang pertama di sini kami mengidentifikasi pada bagian operasional. Untuk operasional sendiri ada kodenya yaitu O, di mana O1 yaitu resiko keterlambatan pengiriman, O2 resiko keterlambatan pengiriman barang dari supplier, O3 risiko harga barang naik atau fluktuasi harga, yang O4 yaitu risiko stok barang habis, O5 risiko barang sulit terjual, dan yang terakhir ada O6 yaitu risiko kerusakan barang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, kami mengidentifikasi pada fungsi perusahaan di bagian keuangan, di mana pada bagian keuangan ini kami berikan kode K. Terdapat 4 resiko pada bagian keuangan, yaitu K1 resiko kredit atau tidak terbayarnya piutang, K2 resiko likuiditas atau tidak mampu membayar utang, K3 penurunan pendapatan, dan K4 yaitu kasbon tenaga kerja. Baik, selanjutnya kami mengidentifikasi fungsi perusahaan yang ketiga, yaitu pemasaran, di mana pada bagian pemasaran ini kami berikan kode P. Terdapat 4 risiko pada bagian pemasaran, yaitu P1 risiko penurunan penjualan, P2 risiko ketidaklengkapan produk, P3 risiko persaingan harga produk, dan P4 risiko kualitas produk. Lalu yang terakhir, atau fungsi perusahaan yang keempat, yaitu sumber daya manusia, di mana pada bagian SDM ini kami berikan kode S. Terdapat 5 risiko dalam bagian sumber daya manusia, yaitu S1 risiko kecelakaan tenaga kerja, S2 risiko tenaga kerja sakit, S3 risiko ketidakhadiran, S4 risiko LTO atau labor turnover, dan S5 risiko ketidaktelitian tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, masuk ke tahap pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan sebuah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Nah, pengukuran risiko ini memiliki dua dimensi, yaitu dampak dan frekuensi. Untuk dimensi dampak dan frekuensi, kita menggunakan 3 skala, di mana untuk dampak, jika nilainya 1, berarti risiko tersebut dampaknya itu sedikit berbahaya. Jika 2, dampaknya berbahaya, dan 3, sangat berbahaya. Lalu untuk yang frekuensi, jika nilainya 1, maka risiko tersebut jarang terjadi. Jika 2, maka terjadi kadang-kadang, dan jika 3, berarti sering terjadi. Lalu di sini selanjutnya ada tingkat risiko. Nanti jika skor risikonya itu bernilai 1-2, berarti masuk ke kategori rendah dan diberi warna hijau. Lalu untuk yang skor risikonya 3-4, itu dikategorikan sedang dan berwarna kuning. Dan yang terakhir, jika skor dari pengukuran risikonya itu 6-9, berarti dikategorikan risiko tersebut itu tinggi dan diberi warna merah. Selanjutnya, di sini ada tabel hasil pengukuran risiko. Setelah dilakukan wawancara, di sini ditemukan frekuensi dan dampak dari semua risiko, mulai dari risiko operasional, keuangan, pemasaran, hingga SDM. Nah, frekuensi dan dampak dari setiap risiko tersebut itu dikalikan untuk mendapatkan skor risikonya. Nah, karena skor risiko ini itu nantinya akan dijadikan patokan gitu untuk mengetahui risiko tersebut masuk ke kategori sedang, rendah, atau tinggi. Seperti contoh pada risiko operasional 1 atau O.1. Nah, di sini skor risikonya itu adalah 3 karena hasil dari 3 kali 1.
Nah, skor ini itu seperti tabel yang sebelumnya dijelaskan, 3 itu masuk ke dalam kategori yang sedang dan diberi warna kuning, sehingga risiko O.1 itu merupakan risiko yang sedang. Nah, lanjut untuk yang O.2 itu skor risikonya 2 karena hasil dari 2 kali 1. Nah, 2 itu dalam tabel yang sebelumnya masuk ke kategori rendah dan diberi warna hijau, dan begitu seterusnya hingga S.5. Selanjutnya masuk ke tahap pemetaan risiko. Nah, tahap pemetaan ini merupakan tahap di mana kita itu melakukan penyusunan risiko ke dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mengetahui karakteristik dari setiap risikonya dan juga untuk mengetahui penanganan dan prioritas dari setiap risikonya. Nah, untuk pemetaan di sini kita menggunakan 3 kategori, di mana nantinya yang skor risikonya itu 1-2 dikategorikan rendah dan diberi warna hijau. Lalu untuk yang skornya 3-4 itu diberi warna kuning dan masuk ke dalam kategori sedang. Nah, yang terakhir itu ada yang skornya itu 6-9 itu masuk ke dalam kategori tinggi dan diberi warna merah. Nah, untuk penjelasan matriksnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Cahya dengan NIM 5111201288. Nah, di sini selanjutnya ada matriks dari pemetaan risiko. Nah, matriks yang kami gunakan yaitu matriks 3x3 dengan tingkat risiko ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, tingkat rendah ini ditandai dengan warna hijau. Nah, di tingkat rendah ini ada O5, O4, K2, P2, P4, S2, S4, dan O2. Selanjutnya, ada tingkatan sedang ditandai dengan warna kuning. Ada S1, O4, K1, K3, K4, P1, dan P3, dan O1. Nah, selanjutnya ada tingkat tinggi ditandai dengan warna merah. Ada S3, S5, dan O3. Nah, selanjutnya di sini ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Nah, terdapat 4 metode pengendalian risiko di UMKM Toko Bangunan Sentika Jaya 4 ini, yaitu risk avoidance, risk reduction, risk transfer, dan risk retention. Nah, yang pertama di sini ada risk avoidance. Risk avoidance itu merupakan tindakan perusahaan untuk tidak melakukan bisnis atau kegiatan tertentu yang mengandung risiko yang tidak diinginkan. Nah, di sini tuh terdapat risiko yang dapat dikendalikan dengan metode risk avoidance. Yang pertama ada operasional 5, yaitu risiko barang sulit terjual. Nah, dapat dikendalikan dengan menghindari produk-produk yang permintaannya rendah sehingga jarang terjual. Yang kedua ada keuangan 2, yaitu risiko likuiditas, yaitu dengan tidak melakukan pinjaman dana lebih besar daripada aset. Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa risiko yang dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau pengurangan probabilitas dan dampak terjadinya risiko. Nah, yang pertama ada risiko keterlambatan pengiriman. Dapat dikendalikan dengan membuat jadwal pengiriman yang lebih detail. Yang kedua ada risiko keterlambatan barang dari supplier. Dapat dikendalikan dengan memesan barang sebelum stok barang habis. Nah, selanjutnya ada risiko harga barang naik. Dapat dikendalikan dengan selalu berkoordinasi dengan supplier untuk update harga-harga terbaru. Nah, selanjutnya ada risiko stok barang habis. Dapat dikendalikan dengan memesan barang sebelum stok barang habis. Nah, selanjutnya ada risiko kerusakan barang dengan dikendalikan dengan membuat SOP penanganan barang masuk dan mengirim untuk bahan-bahan atau barang-barang yang mudah rusak. Nah, selanjutnya ada risiko kredit atau tidak terbayarnya piutang. Nah, dapat dikendalikan dengan memilih konsumen yang akan diberikan kredit dengan menerapkan syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya ada kasbon tenaga kerja. Dapat dikendalikan dengan menerapkan batasan kasbonnya berapa kali dan berapa rupiahnya. Nah, selanjutnya ada risiko kualitas produk. Dapat dikendalikan dengan memilih supplier yang memiliki produk-produk berkualitas dan menyediakan retur barang apabila terjadi kerusakan. Nah, selanjutnya ada risiko ketidakhadiran. Dapat dikendalikan dengan membuat jatah cuti untuk tenaga kerja. Nah, selanjutnya ada risiko LTO atau labor turnover. Dapat dikendalikan dengan memberikan reward, memberikan kesejahteraan,
dan memberikan bonus atau insentif kepada tenaga kerja. Nah, selanjutnya ada risiko ketidaktelitian tenaga kerja, dapat dikendalikan dengan memberikan pelatihan dan arahan bagi tenaga kerja. Lanjutkan pembahasan mengenai pengendalian risiko. Di sini ada risk transfer. Untuk risk transfer sendiri itu memindahkan risiko kepada pihak lain. Di mana pada kasus UMKM di sini tuh yang termasuk ke dalam risk transfer itu ada S1 yaitu risiko kecelakaan tenaga kerja, dan S2 risiko tenaga kerja sakit. Di mana perusahaan ini dapat mendaftarkan tenaga kerja untuk mengikuti asuransi kesehatan agar perusahaan juga tidak terlalu terbebani jika ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami sakit gitu. Lalu selanjutnya di sini ada risk retention, yaitu resiko itu harus tetap diterima. Di mana pada kasus UMKM ini yang termasuk ke dalam risk retention itu ada P1 yaitu resiko penurunan penjualan, di mana perusahaan itu harus tetap menerima jika penjualan produk itu menurun. Lalu ada P2 yaitu resiko ketidaklengkapan produk, di mana perusahaan juga harus menerima jika mereka itu tidak memiliki kelengkapan produk yang dimiliki. Lalu P3 yaitu resiko persaingan harga produk, di mana perusahaan harus menerima jika memang adanya persaingan gitu dari segi harga. Lalu yang terakhir itu ada K3 yaitu penurunan pendapatan, di mana perusahaan itu harus menerima jika pendapatan itu sewaktu-waktu akan menurun. Selanjutnya di sini ada monitoring risiko. Monitoring risiko adalah proses berkelanjutan untuk mengelola risiko. Nah, kerugian yang ditimbulkan karena adanya risiko membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko, sehingga monitor itu sangat perlu untuk dilaksanakan. Nah, monitoring yang dilakukan pada UMKM Sentika Jaya itu dengan tipe kontinual, di mana pemantauan dan peninjauan dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Baik, di sini ada beberapa dokumentasi yang telah kita ambil pada saat melakukan wawancara kepada UMKM Toko Bangunan Sentika Jaya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2 mengenai tahapan-tahapan manajemen risiko pada UMKM Toko Bangunan Sentika Jaya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.